مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pertanyaan yang datang dari seseorang, misalnya tadi sudah kita contohkan, kaifa haluka ya akhi, misalnya, kemudian kita menjawab bi khair. Nah, kata-kata bi khair itu adalah khobar dari mubtada yang terbuang. Kalau ditampakkan, ditakdirkan atau diperkirakan, maka bisa muncul ana bi khair atau hali, keadaanku bi khair, ya. Keadaanku baik. Kalau contoh dalam Al-Quran bisa kita lihat surat Al-Humazah ayat 5-6. Allah berfirman, wa ma adra kamal hutamah. Dan apakah kamu tahu apakah neraka Al-Hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah yang menyala-nyala. Nah, kata-kata narullahil muqadah itu adalah khobar dari tampakkan, ditakdirkan, mubtada'nya ya diambilkan dari ayat yang kelimanya, al-hutamatu narullahil muqadah, atau hiya narullahil muqadah. Nah, itu yang pertama, ya, kondisi mubtada' yang terbuang karena dia menjadi jawaban atas sebuah pertanyaan. Kita tidak perlu lagi mengulang pertanyaannya, langsung dijawab, itu sudah cukup. Kalau dilengkapi dengan pertanyaannya juga boleh, ya. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, kita bisa membuang mubtada apabila mubtada ini terletak setelah huruf fa al-jawab dalam jawab syarat. Misalnya kalau dalam kalimat man najaha fil imtihan falahu, barang siapa yang lulus di dalam ujian maka baginya. Bisa kita sebutkan mubtada'nya kalau ditampakkan fanajahuhu lahu. Kenapa tidak falahu sebagai mubtada'? Ya, tidak bisa, ya, karena lahu ini adalah terdiri dari jar dan majrur, yaitu huruf jar dan majrur, ya, lahu linnajih. Fanajahuhu itulah yang terbuang, itulah yang mubtada', ya. Kemudian kalau contoh dalam Al-Quran, bagi para pemirsa yang ada mushaf, ya, bisa dibuka surat Fussilat ayat 46. Ayat ini penting, nanti kita akan tadabbur sekilas, ya, supaya ada manfaat yang bisa kita ambil, kita hayati dari ayat ini. Qala ta'ala man amila shaliha falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu, Tuhanmu, menganiaya, mendolimi kepada hamba-hambanya. Nah, kalimat yang menjadi relevansi dari pembahasan kita ini adalah man amila shaliha falinafsih. Disambung lagi juga bisa wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, itu adalah merupakan kalimat syarat, ada man di situ, ya, yang menunjukkan
persyaratan, barang siapa yang melakukan amal soleh maka jawabnya fali nafsihi. Nah, kata-kata fali nafsihi itulah khobar untuk mubtada yang mahdhuf, yang terbuang ya. Kalau ditakdirkan itu adalah fa'amaluhu li nafsihi, maka perbuatannya itu kembali kepada dirinya. Atau bisa juga fa thawabuhu atau fa jazauhu li nafsihi, pahalanya, limpahannya atau balasannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Para pemirsa yang berbahagia ya, ayat ini adalah menjadi panduan dalam kehidupan kita, bahwa siapapun kita yang melakukan tindakan baik, amal soleh, apakah amal soleh ini berupa ibadah mahdhah, ibadah yang terkait urusannya dengan Allah Ta'ala, ataukah ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya umum, yaitu interaksi kita dengan sesama manusia. Maka pada hakikatnya kita telah menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Kebalikannya, kalau kita menanam keburukan, maka balasan keburukan juga kembali kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan fa'amaluhu li nafsihi wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa yang melakukan keburukan, fa'alaiha, alaiha di sini kembali kepada jiwanya sendiri ya. Jiwa itu sudah kita bahas kemarin adalah dihukumi mu'annats. Fa'alaiha, yani fa'alana, berikan kebaikan kepada orang lain, maka balasannya itu dirasakan untuk dirinya, baik balasannya itu langsung diberikan pada saat di dunia, ataukah nanti menjadi investasi di akhirat berupa pahala. Dan sesuatu yang tidak diberikan secara langsung di dunia, kemudian nanti ditabung di akhirat, itu justru yang lebih penting untuk masa depan kita ya. Karena menurut sebuah riwayat bahwa nanti ada cerita ya, pada saat yaumul hisab, antara sahibul musibah dengan sahibul afiyah itu nanti ada cerita pada saat di hari perhitungan. Sahibul musibah, orang yang di dunia mendapatkan banyak musibah itu, banyak cobaan, kehidupannya ya, rezekinya pas-pasan, pokoknya banyak sekali cobaan yang diterima di dunia. Pada saat yaumul hisab itu nanti menjadi ringan. Amal-amal buruknya itu menjadi terhapus oleh kesabaran dia dalam mendapatkan musibah. Amal-amal dosanya terkikis sehingga dia menjadi ringan hisabnya itu. Sementara sahibul afiyah, orang yang tidak pernah mendapatkan cobaan sama sekali di dunia, mungkin dapat tapi hanya sedikit sekali, sehat walafiat, tidak pernah sakit ya, tidak pernah kekurangan rezekinya, damai terus misalnya, itu di akhirat dia malah menyesal. Kenapa? Karena amal-amal dosanya, amal-amal kemaksiatannya itu masih tercatat utuh, tidak ada yang terhapus oleh kesabaran dalam mendapatkan musibah. Karena dia nggak pernah mendapatkan musibah pada saat di dunia, tidak pernah mendapatkan cobaan yang berarti, maksudnya ya. Kalau cobaan yang kecil-kecil mungkin ada, tapi yang berarti, yang berat itu nggak pernah. Sehingga dia iri kepada sahibul musibah dan mengatakan, ya Allah, seandainya engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup sekali lagi di dunia, maka aku akan ikhlas ya Allah. Engkau berikan cobaan yang berat kepadaku, sampai engkau berikan sakit misalnya yang merata ke seluruh tubuhku, aku ikhlas ya Allah. Supaya dia mendapatkan kesabaran, dan dengan kesabaran menghadapi musibah itulah dia mendapatkan investasi pahala yang disimpan nanti di akhirat, dan itu akan bisa menjadi kafarat
atas segala macam dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukan di dunia. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Ada ayat lain yang mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik kepada siapapun, maka itu akan kembali kepada kalian sendiri. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka kembalinya kepada diri kalian. Ya. Ini sekedar tadabbur ya, ayat yang menjadi contoh pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kelembutan kepada hati kita ya, memberikan tambahan energi positif dalam diri kita. Janganlah kita bersuudzon kepada Allah. Janganlah kita berburuk sangka kepada Allah. Kita sudah merasa rajin sholat misalnya, kita sudah merasa rajin tilawatul Quran, tapi kenapa Allah memberikan ujian terus kepada kita misalnya. Nah inilah barangkali Allah justru di balik itu akan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita ya. Karena ada hadis yang mengatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan cobaan itu, dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau dia marah dengan cobaan itu, maka dia mendapatkan kemarahan Allah. Sehingga kata kunci di sini, pada saat kita mendapatkan takdir dari Allah yang tidak kita sukai, kata kuncinya adalah ridha. Ridha bil qadar ya, ridha dengan takdir. Ada etika adalah dengan mengatakan kalimatul istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa kita tambah dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang aku dapatkan dan berilah ganti yang lebih baik. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan untukku apa yang dikehendaki Allah, itulah yang dikerjakan oleh Allah. Kalau kita mendapatkan musibah terus protes, maka datang musibah yang kedua. Kita protes lagi, datang musibah yang ketiga. Terus nggak ada habis-habisnya. Nah, jadi kata kuncinya adalah ar-ridha bil qadar, ridha dengan takdir. Itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Baiklah ya, seperti kisah Nabi Ayub ya. Juga ridha. Dan masih banyak ya, insyaallah kesempatan yang lain ya. Jadi ini adalah contoh mubtada yang mahdhuf, yang terbuang apabila dia menjadi jawaban daripada isim syarat tadi ya, man ya. Kemudian contoh yang ketiga, apabila mubtada terletak setelah kata-kata qala atau turunannya. Maksudnya qala atau qalu ya, jamak, atau fi'il mudhari' yaqulu, yaquluna misalnya, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya contoh yang saya share di Facebook itu ba'da ma najaha talib al-mujtahid fi dirasatihi qala, setelah ada seorang siswa yang rajin, dia lulus dari pelajarannya, maksudnya lulus dari studinya, dia mengatakan natijatul jiddi wan nasyat, hasil daripada kesungguhan dan rajin, giatnya dia dan rajinnya dia. Nah, kata-kata natijatu itu adalah merupakan khobar untuk mubtada yang mahdhuf, yang terbuang. Kalau ditampakkan bisa berupa hadza, ini ya, atau najahi, keberhasilanku, atau apapun lah ya. Itu adalah natijatul jiddi, hasil daripada kesungguhan dan rajinnya itu. Di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Furqan ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Dan mereka berkata, orang-orang Quraisy ya, orang-orang yang pada zaman itu disampaikan Al-Quran itu mengatakan, dongengan-dongengan orang-orang dahulu, iktatabaha, yang dimintanya supaya dituliskan, fahiyatumla alaihi, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya, kepada Muhammad maksudnya, bukrata wa asilah, pada waktu pagi dan petang ya.
Jadi mereka menuduh Al-Quran itu asatirul awwalin, cerita-cerita masa lalu yang telah disampaikan oleh umat-umat terdahulu, kemudian itu hanya omong kosong, bukan wahyu lah gitu ya. Al-Quran itu hanya seperti itu, tuduhan-tuduhan yang sangat keji dari orang-orang jahiliyah, orang Quraisy saat itu ya, tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima Islam, dan mereka mengolok-olok. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai sahir, tukang sihir, sebagai syair, tukang syair, tukang puisi. Bahkan ada yang menuduh sebagai majnun, orang gila ya. Coba kita renungkan bagaimana fitnah keji dari orang-orang Quraisy saat itu kepada baginda Rasulullah SAW, seorang dai, manusia yang paling mulia di dunia, ketika berdakwah malah difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Ya, kalau yang kita dapatkan selama ini mungkin tidak separah itu ya. Saya kira belum pernah ditemukan di sekitar kita seorang penceramah mubalik terus diolok-olok jamaahnya, difitnah, dilempari kotoran dan sebagainya, itu belum pernah ya. Artinya apa? Apa yang didapatkan oleh kita saat ini, tantangan-tantangan dakwah kita itu biasa ya. Tantangan yang biasa. Kalau tantangan dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tantangan yang sangat konfrontatif, langsung berhadapan, bukan hanya provokasi lisan, provokasi fitnah, adu domba, tapi langsung senjata, langsung dilempari dengan batu, langsung berdarah ya. Pada saat Nabi SAW berdakwah ke Taif itu ya, yang sudah pernah kita ceritakan itu langsung berdarah, langsung dilempari batu oleh orang-orang Taif ya. Mereka nggak mau menerima dakwah Islam. Nah, itulah ya tuduhan mereka terhadap Al-Quran sebagai asatirul awwalin, dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Nah, padahal Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat. Orang yang hatinya lembut itu mudah menerima Al-Quran. Umar bin Khattab itu kurang apa beliau ya? Seorang yang sangat keras, yang sangat kasar pada masa jahiliyah, tapi masuk Islamnya itu karena membaca ya. Pada saat dia mendengarkan adiknya yaitu Fatimah, istri dari Sa'id bin Zaid, ketika membacakan Al-Quran, Umar marah mengobrak-abrik. Nah, kemudian di antara kertas-kertas yang berserakan dibaca, di antaranya surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Umar yang saat itu dalam kondisi emosi yang luar biasa, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran langsung tersentuh hatinya. Ada hidayah dari Allah, langsung masuk ke relung hatinya, dan dia langsung ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk Islam ya. Sa'ad bin Mu'ad, seorang kepala suku Aus di Madinah, itu juga demikian. Ketika mendengar Mus'ab bin Umair menjadi duta ya, menjadi utusan Rasulullah SAW ke Madinah itu, dia berdakwah dari rumah ke rumah. Dan penduduk Madinah adalah penduduk yang sangat lurus, objektif ya, bisa menerima dakwah Islam. Walaupun mereka belum tahu siapa Mus'ab itu, tapi memang Mus'ab ini orang yang sangat ganteng ya. Dipilihlah Safir itu diplomat utusan Nabi ini, dipilih orang yang tepat, yang orang melihatnya seneng, kayak bicaranya enak ya. Itu Mus'ab bin Umair, seorang putra konglomerat yang meninggalkan kemewahannya di Mekah. Bahkan ibunya mengancam akan tidak makan, mogok makan ibunya kalau Mus'ab tidak mau kembali murtad. Tapi Mus'ab terus berpegang dengan Islam ya, tidak mempedulikan. Ada kemiripan antara cerita Mus'ab dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya. Kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, satu demi satu nyawanya hilang dan ibu meninggal untuk menyuruhku masuk kembali kepada agama orang-orang Quraisy, saya nggak akan mau ya. Saya terus mengikuti agama Islam. Itulah dia cinta pada ibunya, tapi kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Rasul itu melebihi dari segalanya.
Sa'ad bin Mu'adz yang pada saat itu emosi, dia akan mengusir Mus'ab, akan saya usir orang yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan berhala kita, Tuhan kita itu. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Sa'ad bin Mu'adz ini langsung bisa menerima dan mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah Sa'ad bin Mu'adz ya. Orang yang sangat memusuhi Islam, tapi ketika mendengarkan Al-Quran, dia langsung bisa menerima dengan baik, bisa menerima dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala karena hatinya terbuka dan perjuangannya luar biasa ya. Dia bisa mati syahid dalam peperangan perang Khandaq kalau nggak salah, dan menurut cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau meninggal dunia ada 70.000 malaikat yang melayat, yang memberikan takziah, memberikan ucapan belasungkawa kepada jenazah Sa'ad bin Mu'adz. 70.000 malaikat mereka yang di langit sana, yang tidak pernah menginjak bumi, khusus mereka turun ke bumi dalam rangka memberikan ucapan belasungkawa kepada Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dunia, mati syahid di perang Khandaq. Luar biasa ya. Itulah para sahabat yang mereka hatinya sangat lembut, sangat halus ya, terutama dengan interaksi dengan Al-Quranul Karim ya. Maka kita pun juga demikian ya. Di dalam Ramadan ini adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turunnya Al-Quran di bulan ini, maka interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Kalau biasanya di Ramadan kita 1 kali khatam selama sebulan, maka harus lebih di bulan ini, harus lebih banyak khatamnya. Kemarin ada cerita yang viral ya, seorang kakek pengayuh becak, umurnya 78 tahun coba, sudah sangat tua ya, tapi dia bisa membaca Al-Quran 10 juz satu harinya. Coba ya, sambil menunggu penumpang ya, pagi dia baca 4 juz, kemudian berikutnya ada 4 juz, tambah lagi 2 juz. Subhanallah, luar biasa ya. Ya itulah, memang itu harus bersungguh-sungguh ya, dia karena kecintaannya kepada Al-Quran ya luar biasa. Ada seorang ibu-ibu pedagang di pasar ya, di luar Ramadan ini, yang seharinya itu bisa membaca 2 juz di luar Ramadan loh. Pasti dalam Ramadan lebih banyak lagi. Orang ibu-ibu tua dia sambil nunggu pembeli ya, dia daripada ngelamun, daripada lain-lain, dia membaca Al-Quran. Nah inilah, barang siapa yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran, perhatiannya dia curahkan untuk Al-Quran, insya Allah keberkahan Al-Quran itu akan menerangi dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat nanti, insya Allah. Apapun yang bisa kita mampu dengan Al-Quran, mari kita lakukan ya. Kalau bisa memberi mushaf, silakan. Kalau bisa membuka TPA, TPQ, silakan. Buka rumah tahfidz, silakan. Apapun yang kita mampu. Kita punya anak-anak misalnya, kita jadikan hufat, hafidhat, silakan. Kalau kita sudah tua dan merasa nggak mampu, silahkan. Tapi nggak ada kata-kata berhenti ya. Ada orang yang baru umur 60 tahun bisa baca Al-Quran, ternyata dia sungguh-sungguh 60 tahun baru interaksi Al-Quran, ternyata bisa hafal Al-Quran juga. Ya, baiklah ya. Kemudian, wah nggak terasa waktunya, sudah hampir habis. Kita lanjutkan, wajib dibuang. Mubtada yang wajib dibuang hanya ada 2 kondisi, yaitu yang dipakai untuk sifat ya. Jadi apabila terletak sebelum kata sifat yang dikhususkan untuk sebuah pujian, celaan atau untuk memberikan rasa kasihan ya. An-na'tul maqtu' ila raf'i li ifadatil madhi awi dhammi awi atarahum. Jadi dia tersifati ya, kata sifat yang terputus dalam rangka untuk memberikan pujian, celaan ataupun untuk mengasihi tadi ya. Misalnya marartu bitalib al-mahiru. Al-mahiru ini diharokati dhammah, bukan kasra. Kalau kasra dia sifat untuk at-talib, tapi dia didhammahkan sebagai khobar bagi mubtada yang terbuang. Apa takdirnya? Dia ya. Marartu bitalib huwa al-mahir, dia adalah orang yang mahir. Ini memang kekhususan ya, tidak lazim, tidak biasa dipakai.
Kalau kita mau baca bil mahir, bitolib al mahiri juga boleh ya. Tapi ini memang kekhususan kalau ada yang didomahkan berarti ini khobar untuk mubtada yang terbuang. Kalau ada yang tanya, loh Ustaz biasanya khobar kan nakirah, ini kok makrifat ada alnya? Boleh, nanti ada pembahasan berikutnya besok, ada khusus khobar yang bisa makrifat. Kemudian yang kedua ya, mubtada yang dibuang apabila wajib dibuang apabila khobarnya berupa isim masdar. Misalnya surat Yusuf ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Qala, maka Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum. Sebenarnya dirimulah, diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Artinya Yakub sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah kebohongan dari saudara-saudaranya ya. Tapi dibiarkan ya, karena ada hikmah di balik itu. Bal sawwadat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Wallahul musta'an, dan Allah sajalah yang dimohon, dimintai pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang kalian ceritakan ya. Allahul musta'an, itu kata yang bisa kita pakai ungkapan-ungkapan pada saat kita menerima kabar-kabar buruk ya. Allahul musta'an, Allah lah sebagai tempat untuk minta pertolongan kita, bukan orang lain, bukan zat atau bukan makhluknya ya, tapi hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nasta'inu billahi wahdahu. Jadi Allah adalah al-musta'an. Nah, ada kata-kata fasabrun jamil, itu adalah khobar untuk mubtada yang mahdzuf. Kalau ditakdirkan, ditampakkan apa itu adalah fasabri, kesabaranku ini. Sabri sabrun jamil, kesabaranku itulah kesabaran yang indah. Nah, jadi ini masdar ya, isim masdar ini menjadi khobar. Nah, itulah yang memang kekhususan ya. Ini dalam rangka untuk memberikan wacana kepada kita, ada ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang bisa kita adopsi dalam kata-kata kalimat sehari-hari. Contoh yang terakhir surat Al-Imran 197. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah tempat yang seburuk-buruknya. Kata mata'un qalil itu adalah khobar untuk mubtada yang terbuang. Takdirnya itu adalah aisyuhum, kehidupan mereka, kehidupan orang-orang kafir. Mereka menikmati di dunia. Ad-dunya jannatul kufar ya, seolah-olah dunia itu adalah surganya orang-orang kafir. Kemudian wasijnul mukmin, penjaranya orang mukmin, artinya terbatas ya. Ada aturan-aturan ya, tidak menghalalkan segala cara. Nah, mereka merasa dunia ini segala-galanya. Tapi dalam pandangan Allah itu adalah mata'un qalilun. Itu kesenangan yang sangat sedikit, kesenangan yang sementara yang sedikit, dunia ya. Ad-dunya itu di surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun, dan seterusnya itu ya. Dunia itu dari bahasa Arab yaitu dana yadnu. Dana yadnu ini bisa berarti dua, yaitu dekat dan rendah. Sesuatu yang dekat untuk kita mencapainya cukup jalan kaki, cukup melangkah saja. Sesuatu yang rendah nggak perlu capek-capek pakai tangga, cukup kita berdiri mengambil buah yang rendah, itu sangat mudah. Kalau tinggi, buah kelapa perlu tangga dan sebagainya ya. Itulah sifat dunia. Sesuatu yang dekat dan sesuatu yang rendah. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita, agama kita dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang dekat dan rendah itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan kebenaran dan kita diberikan keberkahan kepada seluruh apa yang diberikan Allah kepada kita, waktu kita, umur kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semuanya
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.